Hanya orang yang tidak mengenal baginda Rasul yang berani mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam dan ditetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat. Kemudian salawat berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah junjungan alam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mulia akhlaknya. Bila berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, keagungan beliau tidak akan ada habis-habisnya karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Kalaulah kita melihat sebahagian orang pada umumnya manusia biasa tidak akan bisa sepenuhnya menjadi rahmatan lil alamin seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua manusia, baik itu Islam atau bukan Islam. Rahmatan lil alamin, bahkan terhadap hewan Rasulullah adalah rahmat. Kepada tumbuh-tumbuhan Rasulullah adalah rahmat. Kepada semua yang ada di sekitarnya Rasulullah adalah rahmat. Yang dekat, yang jauh Rasulullah adalah rahmat. Sedangkan manusia biasa, dia bisa menjadi rahmat. Akan tetapi kepada hewan dia tidak menjadi rahmat untuk hewan. Ada sebagian orang sayang dia dengan saudaranya, sayang dia dengan anaknya, tapi terhadap hewan dia tidak rahmat. Ada sebagian orang kepada keluarganya dia rahmat, tapi kepada orang lain tidak sedikit pun rahmat. Ada sebagian orang dia menjadi rahmat kepada tumbuh-tumbuhan, tapi kepada hewan sedikit pun tidak menjadi rahmat. Itulah manusia. Nah, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat sempurna. Akhlaknya, semuanya. Kan dalam sebuah cerita, sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membantu seorang nenek-nenek mengangkat kayu bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kayu bakar tersebut. Begitu sampai, nenek-nenek ini bersyukur kepada baginda Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membantunya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membantunya mengangkat kayu bakar. Dia berterima kasih karena baiknya akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya ketika setelah sampailah kayu bakar ini telah dibantu oleh Rasulullah, dibawakan untuk nenek ini tadi. Apa kata nenek ini kepada baginda Rasul? Duhai anak muda, akhlakmu sungguh mulia, akhlakmu sungguh bagus. Akan tetapi aku berikan nasihat kepadamu, jangan engkau dekati yang bernama Muhammad, karena dia adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Nabi terkejut, tapi Nabi tidak melakukan perlawanan, dan Nabi tidak berusaha menjelaskan. Bahkan Nabi tidak berusaha menjelaskan kalau laki-laki yang dikatakan tidak baik akhlaknya itu adalah beliau. Nah, Nabi pamitan kepada nenek ini. Apa kata baginda Rasul? Kalau begitu sudah, Nek, saya mau pamitan. Karena sudah selesai, saya pamitan. Saya ingin pergi dulu. Kata nenek ini bertanya, "Duhai anak muda, engkau adalah orang yang akhlaknya bagus. Siapakah namamu? Aku ingin mengenalmu." Maka baginda Rasul spontan menjawab, "Muhammad."
Maka terkejutlah nenek ini. Nenek ini bertanya kepada baginda Rasul, apakah engkau adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang akhlaknya tidak baik? Apakah engkau adalah dikatakan laki-laki yang sangat buruk akhlaknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, betul. Menangis nenek ini mendengar pernyataan baginda Rasul. Karena al-waqi' wal khabar, antara fakta dan kabar yang ia terima mukhalif, tidak sama, bertentangan. Makanya hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu juga nenek ini langsung bersaksi, fashhad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung bersyahadat nenek ini. Karena dia heran. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan orang akhlaknya tidak baik, tetapi fakta yang ia jumpai di lapangan sangat berbeda. Sebuah kisah juga diceritakan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang terbiasa memberikan makanan kepada laki-laki buta yang ada di pinggir kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan ini setiap harinya kepada laki-laki buta. Setiap diberikan makan laki-laki buta ini memberikan nasihat kepada baginda Rasul, jauhi nama Muhammad, karena Muhammad itu adalah orang yang tidak baik budi pekertinya. Dia adalah orang yang buruk akhlaknya. Nabi tidak berusaha menjelaskan bahwa dia adalah orang yang dikatakan buruk akhlaknya itu. Nabi tidak menjelaskan kepada laki-laki buta ini. Tiba suatu saat Rasulullah SAW wafat. Maka yang memberi makan orang buta ini digantikan oleh Abu Bakar. Maka orang buta ketika disulangi oleh Abu Bakar, kata laki-laki ini apa? Ini kok beda tangannya dengan yang kemarin, kok tidak sama? Maka Abu Bakar mengatakan, yang kemarin sudah wafat. Oh begitu. Kalau begitu silahkan sulangi, kata laki-laki buta ini kepada Abu Bakar. Setelah selesai diberikan makan dan minum, maka pemuda yang buta ini memberikan nasihat kepada Abu Bakar. Duhai pemuda, engkau telah memberiku makan dan engkau menggantikan pemuda yang kemarin. Meskipun pemuda kemarin itu yang lebih lembut memberikan cara makan kepadaku. Maka aku berikan nasihat kepadamu, kata laki-laki buta ini. Apa itu, kata Abu Bakar? Kalau engkau bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, jauhi, karena dia adalah orang yang buruk, orang yang tidak bagus akhlaknya. Menangis Abu Bakar mendengarkan kisah ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar, Bapak tahu tidak siapa yang Bapak ceritakan itu? Bapak kenal tidak dengan yang nama Muhammad? Kata laki-laki yang buta ini, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar kabar bahwasanya bernama Muhammad adalah orang yang akhlaknya buruk. Menangis Abu Bakar mendengarkan cerita itu. Apa kata Abu Bakar? Ketahuilah Pak, orang yang memberi Bapak makan selama ini, orang yang menyulangi Bapak yang Bapak katakan dia adalah orang yang lebih lembut dari saya, cara memberikan minumnya lebih lembut daripada saya, dia adalah orang yang Bapak katakan sebagai orang yang akhlaknya buruk, dia adalah Muhammad yang Bapak katakan akhlaknya tidak terpuji. Mendengar cerita itu langsung menangislah Bapak tua ini. Dia tidak tahu orang yang selama ini memberikan dia makan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyulanginya, Rasulullah yang memberinya minum setiap hari. Tapi setiap hari pula dia memberikan nasihat. Dalam nasihatnya dia mencaci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menjumpai antara al-waqi' dan fakta. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama berita yang didengarnya dengan fakta yang ia jumpai. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kisah-kisah yang kita dengar. Kemudian akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlaknya bukan hanya diakui oleh orang Islam pada masa itu. Akhlak baginda Rasul diakui oleh semua orang yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mulai dari masih kecil sebelum menjadi seorang rasul, apa diberikan gelar kepada baginda Rasul pada waktu itu? Yang memberikan gelar adalah bukan kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy yang hidup di masa jahiliyah. Mereka berikan gelar kepada baginda Rasul, Al-Amin, adalah orang yang sangat terpercaya. Kenapa ini mereka berikan kepada baginda Rasul? Karena memang baginda Rasul adalah orang yang tidak pernah berbohong. Rasulullah adalah orang yang tidak berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlak dan budi pekertinya sangat mulia. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki kepada Aisyah radhiyallahu anha. Laki-laki itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an, kata Aisyah. Akhlakuhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka Aisyah menjawab, Rasulullah itu adalah bagaikan Al-Quran yang berjalan. Karena apa yang di dalam Al-Quran itulah akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan baginda Rasul menjadi orang yang terbaik untuk diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Hasanatun dalam bentuk nakirah. Artinya al-umum. Yufidul umum. Nakirah ini menjelaskan bahwasanya hasanah yang ada di dalam diri Nabi itu tidak terbatas. Allah rekomendasikan kepada kita, kalau kita ingin mengikuti suri tauladan yang sangat baik, ada di dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Allah puji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatlah kita ketahui, setiap yang mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memuji, akan cinta, akan senang dengan akhlak baginda Rasul. Kita mulai daripada Al-Quran. Al-Quran merekomendasikan kepada kita bahwasanya di dalam diri Nabi itu adalah suri tauladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul. Kemudian para sahabat semuanya sepakat Rasulullah adalah orang yang akhlaknya terbaik di antara mereka. Kemudian orang-orang kota jahiliyah, kota Mekah yang hidup pada zaman jahiliyah pada waktu itu memberikan gelar kepada baginda Rasul karena akhlaknya Al-Amin. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disenangi oleh siapapun secara akhlaknya, baik itu dia Islam atau dia kafir. Hanya orang yang tidak kenal dengan baginda Rasul yang berani mengatakan Rasul itu adalah bukan orang yang baik. Hanya orang yang tidak mengenal baginda Rasul yang berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Karena hanya orang yang tidak kenal dengan baginda Rasul juga yang tidak akan pernah cinta kepada baginda Rasul. Dan orang yang tidak kenal dengan baginda Rasul adalah orang yang susah untuk mendapatkan hidayah di dalam dirinya. Semoga kita yang mendengar semua ceramah yang singkat ini menjadi orang yang sangat kenal dengan baginda Rasul. Tentunya dengan kenalnya kita dengan baginda Rasul, kita akan menjadi cinta dengan baginda Rasul. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang senantiasa cinta dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti pertolongan kepada kita dari syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumun la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada lagi manfaatnya, la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak. Jadi marilah kita sama-sama tetap menjaga sunnah baginda Rasul, mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di akhir kelak kita mendapat syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.